Amatilah bagian-bagian telinga manusia sebagai berikut. Proses terjadinya bunyi hingga terdengar oleh kita dimulai dari adanya sumber bunyi. Sumber bunyi yang merambat melalui udara dapat menghasilkan bunyi yang kemudian ditangkap oleh telinga bagian luar. Peristiwa ini akan membuat gendang telinga mengalami getaran. Selanjutnya, suara diteruskan ke tulang pendengaran. Setelah itu, getaran akan sampai di rumah siput. Pada bagian ini, terdapat cairan yang dapat menggetarkan ujung saraf pendengaran. Ujung saraf pendengaran akan menyampaikan informasi melalui saraf pendengaran. Informasi ini disampaikan ke otak. Selanjutnya, otak akan menerjemahkan informasi tersebut sebagai suatu bunyi atau suara. Telinga dapat terserang penyakit, salah satunya adalah penyakit congek atau otitis media. Penyakit ini disebabkan oleh bakteri penyebab infeksi. Infeksi akan menghasilkan nanah yang berbau tidak sedap. Nanah lalu mendorong gendang telinga. Dorongan nanah dapat mengakibatkan gendang telinga pecah sehingga pendengaran terganggu. Bunyi yang sangat keras juga dapat menyebabkan pecahnya gendang telinga. Kerusakan pada gendang telinga dapat mengakibatkan pendengaran terganggu. Oleh karena itu, para pekerja pabrik atau orang-orang yang bekerja di tempat yang bising diharuskan menggunakan penutup telinga. Indera pendengaran manusia. Indera pendengaran manusia adalah telinga. Telinga manusia terdiri atas 3 bagian, yaitu telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam. Setiap bagian telinga memiliki fungsinya masing-masing pada proses mendengarnya bunyi. Perhatikan ketiga bagian telinga berikut. 1. Telinga luar. Bagian-bagian telinga luar adalah daun telinga dan lubang telinga. Daun telinga berfungsi untuk memusatkan bunyi yang masuk ke lubang telinga. Dengan begitu, lubang telinga dapat menyalurkan suara ke selaput gendang telinga. 2. Telinga tengah. Bagian-bagian telinga tengah adalah selaput gendang dan tulang-tulang pendengaran. Selaput gendang berfungsi untuk menangkap bunyi dari lubang telinga. Tulang pendengaran pada telinga bagian tengah terdiri atas tulang martil, tulang landasan, dan tulang sanggurdi. Tulang-tulang tersebut berfungsi untuk meneruskan getaran suara yang berasal dari selaput gendang menuju telinga bagian dalam. Pada telinga bagian tengah juga terdapat saluran eutasius. Saluran eutasius merupakan saluran yang menghubungkan telinga dengan pangkal tenggorokan. Saluran ini berfungsi untuk mengatur tekanan udara di dalam dan di luar telinga agar tetap seimbang. 3. Telinga dalam. Bagian-bagian telinga dalam adalah rumah siput dan alat keseimbangan yang berupa 3 buah saluran setengah lingkaran. Rumah siput merupakan bagian yang memiliki sel saraf. Fungsi rumah siput adalah sebagai penerima getaran suara dari tulang pendengaran. Getaran suara yang diterima lalu diteruskan ke otak oleh sel saraf. Apakah kamu masih mengingat proses manusia dalam mendengar bunyi? Pada proses tersebut, setiap bagian telinga memiliki fungsi dan peranan masing-masing. Dengan memahami fungsi dan peranannya, kamu akan menyadari betapa pentingnya setiap bagian telinga. Oleh karena itu, kamu harus merawat telinga agar terhindar dari penyakit maupun kerusakan.